Luar biasa hari ini ya. Walaupun teman kita banyak yang tidak hadir, tidak mengurangi semangat kita untuk terus beribadah kepada Tuhan. Amin. Semangat ya. Masih semangat ya. Luar biasa. Oke, teman-teman. Hari ini kita akan menyelesaikan Markus pasal 4 ayat 1 sampai 20 perikop tentang perumpamaan tentang penabur. Jadi hari ini selesai. Tentunya tidak sampai 20 karena kita sudah membahasnya kemarinnya. Setiap minggu kita kaitkan dengan penjelasan Tuhan Yesus. Jadi ayat ini hari ini ayat 9 sampai 12-an ya untuk selesainya, karena ayat 13 sampai 20 itu sudah dijelaskan Tuhan Yesus. Dan kita kemarin sudah belajar bahwa Tuhan Yesus menjelaskan ada berapa tanah? 4 ya. Pertama, pinggir jalan, bebatu, semak duri, dan tanah yang baik. Dan hari ini kita akan belajar penutup dari penjelasan Tuhan Yesus, dan Yesus semakin memantapkan perumpamannya kepada orang-orang percaya dan akan memberikan peringatan kepada orang-orang yang tidak percaya. Mari buka Alkitab kita, Markus pasal 4 ayat 9 yang akan kita baca terlebih dahulu. Markus pasal 4 ayat 9. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Haleluya, haleluya. Jainal semangat sekali sepertinya hari ini ya. Mantap ya. Markus pasal 4 ayat 9. Saya ingin mengajak teman-teman membacanya supaya kita semangat. 1, 2 ya. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar hendaklah. Tanda apa lagi itu terakhir? Bentar lagi Jainal, bentar lagi. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar hendaklah ia mendengar. Wah. Siapa di sini nggak punya telinga? Punya. Punya ya. Setelah Yesus menjelaskan semua tanah, dia kembali menekankan pentingnya mendengar dan memahami perumpamaan. Ini teringat dengan ayat berapa di atasnya? Ayat 3. Betul ya? Perhatikan konteksnya di atas yang kemarin kita bilang dengarlah. Wah, sekarang ditutup juga oleh Yesus dengan yang punya telinga hendaklah mendengar. Dia membuka dengan kata dengarlah. Sekarang juga dia tutup dengan yang punya telinga hendaklah mendengar. Kenapa Yesus bilang gitu? Setelah dia menjelaskan semua perumpamaan. Karena semua orang yang berada di tepi danau, masih ingat konteksnya ya? Yesus di mana? Kalau nggak ada yang saya jawab, aku gini terus. Yesus di mana? Dalam konteks cerita ini? Di mana posisi Yesus? Perahu, ya, di atas perahu, tengah-tengah orang di pinggir-pinggir itu ya. Yesus ingin menyampaikan setelah dia menjelaskan perumpamaan bahwa tidak semua orang mengerti dan mendengar perumpamaan itu. Tentu semua orang memiliki telinga di situ ya. Tentu nggak ada yang budek lah, semua bisa dengar. Tapi yang dimaksud Yesus bahwa tidak semua yang mengikuti dia mendengar dan memahami apa yang disampaikannya. Yesus melempar perumpamaan ini kepada orang banyak untuk menjadi renungan bagi mereka supaya ketahuan siapa yang betul-betul murid sejati atau siapa yang betul datang hanya untuk sekedar mukjizat ataupun berkat. Sekali lagi perhatikan, sekali lagi teman-teman, mendengar dan memahami firman Tuhan adalah tanda engkau orang percaya. Amin. Kalau engkau malas mendengar firman, kalau engkau malas mendengarkan sabda Tuhan Yesus, tandanya kita masih diragukan kekristenannya. Banyak sekali aku tanya, kenapa kau ke gereja? Jengal, kenapa kau ke gereja? Coba beri aku alasan yang konkret kenapa kau ke gereja. Ayo. Iya, jawaban anak STT baca. Ayo. Anda bisa. Timothy, kenapa kau ke gereja? Ya kan dari sini sampai juga belum bisa. Luar biasa ya jawabannya ya. Dunia dan rohaninya ya. Sering sekali ketika aku tanya anak muda, kenapa kau gereja? Jawaban paling besar setelah aku survei, ikut orang tuaku. Wah, kita pun dulu gitu ya. Aku juga gitu dulu masih di kampung. Malas sekali bangun hari Minggu lebih enak nonton Doraemon kan ya biasanya dulu ya. Doraemon, dulu apa lagi yang film hari Minggu? Shinchan, tapi aku paling suka Power Ranger dulu. Kurasa di zaman kalian belum ya. Power Ranger ya, betul ya. Hari Minggu kan Power Ranger. Apa itu Pak? Bapak kata apa gitu? Oh enggak, kompul. Iya, Power Ranger, Doraemon ini kayaknya paling sering nih orang ini ya. Jadi kalau diajak gereja tuh malas. Kalau ditanya lagi, kenapa kau ke gereja? Kalau udah usia-usia kita gini ditanya, kenapa kau ke gereja? Ada yang suka di situ Pak Pendeta.
Iya kan? Hanya ngelihat dia aja cuci mata udah senang aku Pak Pendeta. Mau apa yang dibilang pendeta di depan udahlah biarin aja, aku hanya mandangin dia aja, adikku suka di gereja. Kenapa kau ke gereja? Karena habis gereja mamaku menjanjikan makan pangsit habisnya. Iya kan? Aku gitu tuh, di Medan tuh banyak sekali makanan-makanan yang haram, begitu enak kan. Jadi ketika dijanjikan, ayolah gereja, habis itu kita makan B2, habis itu kita makan pangsit. Semangat aku ke gereja. Tapi di gereja ngapain aku? Hanya dua hal. Kalau nggak tidur, main handphone. Ini pasti pernah kita lewati semua masa-masa kayak gini, betul ya? Nah ini yang Yesus mau katakan, benar nggak engkau ke gereja? Jawaban kita hanya satu, apa itu? Mendengarkan firman. Jadi kalau datang ke gereja GKT Raja nggak mendengarkan firman, aku bilang sia-sia pasti. Karena gereja kita ini Biblika dan Alkitab. Kalau yang mau cari worship, teman-teman yang sudah melayani di gereja karismatik jauh sekali dibanding worship kita kan, sangat jauh. Kalau mau cari worship di gereja ini, sia-sia datang. Tapi kalau mau mendengar firman dan belajar Alkitab, GKT menjadi salah satu tempat yang menarik. Makanya aku sangat miris ya, kadang nggak suka dengan Natal ya. Natal ini biasanya panennya para pendeta ini, betul ya. 2019 aku cukup banyak dipanggil untuk Natal, tapi ada yang satu nggak suka. Selalu dibilang apa? Tolong khotbahnya jangan lama-lama Pak Pendeta. Kenapa? Banyak acara kita, games, kata sambutan, ada orang-orang penting yang datang. Jadi kalau bisa Pak Pendeta, 15 sampai 20 menit saya. Ini aku nggak bisa ini dengar-dengar kayak gini, aku paling nggak bisa, merah langsung kupingku ini. Begitu aku sampai ada salah satu perusahaan yang mengundang aku, bahkan bikinnya di villa di Bogor. Wah, kesana aku, memang bagus sekali bilang, menarik. Aku panggil panitia, tuh ngobrol dulu. Kenapa? Khotbah kalian batasi hanya 15 sampai 20 menit. Banyak games yang pakai kereta. Namanya kita udah santai di villa, bakar-bakar, barbecue, ya kan? Gak usah yang berat-berat, Pak Pendeta. Inilah kesalahan orang Kristen, bahwa Natal pun gak mau dengar firman. Pengennya happy-happy, games yang segala macam. Itu gak boleh, teman-teman. Makanya Yesus bilang, siapa yang memiliki telinga hendaklah dia mendengar. Ingat, ini diulang Yesus dari ayat 3 dan sekarang ayat 9. Kalau Alkitab mengulang sampai 2 kali kalimat yang sama atau kata yang sama, teman-teman harus tanda ini. Itu pasti pesan yang sangat penting ingin Yesus sampaikan. Nggak boleh main-main. Jangan kita dengar celotehan pacar kita aja bisa berjam-jam ya kan. Udah sampai mau tutup pun mau itu, yang penting ngobrol sama pacar. Apalagi baru-baru PDKT itu, tahan itu 5 jam duduk hanya pesan minum itu sampai mau diusir itu seharusnya kan. Ini pacaran nggak modal kali nih, pesan minum tapi duduknya lama kali ya kan, berjam-jam kita tahan. Bahkan udah sampai dipulang diantar cowoknya naik motor pun ke rumah, apa dibilang cewek? Nggak singgah, ngapain singgah? Ngobrol lagi. Kalau pacar aja tahan gitu. Kalau dengan sabda Yesus, lama kali khotbah pendeta. Coba aja lama-lama Pak Pendeta khotbahnya. Teman-teman kita ini khotbah 30 menit, betul ya? Pernah ngitung nggak? Kita ini 29 menit lewat. Kenapa? Yang pertama karena kita eksposisi. Ini cukup berat. Makanya aku nggak mau panjang-panjang. Yang kedua, kamera kita hanya 30 menit memang. Sejatinya dari gereja ini didirikan, khotbah itu 45 sampai 1 jam biar teman-teman tahu. Khotbah yang normal itu pendeta 45 menit sampai sejam itu baru berbobot. Makanya 30 menit ini aku sama Pak Meli kadang buru-buru sekali untuk menjelaskannya karena waktu kita memang kita batasi. Tapi itu pun teman-teman kalau 30 menit nggak mau memberikan dirinya mendengar, maka sangat sulit. Oleh karena itu kita punya telinga, hendaklah kita mendengarkan firman Tuhan. Ada amin? Oh, ini yang kayak gini yang perlu diamenkan, iya kan? Ini yang perlu diamenkan. Itu kata Yesus. Hendaklah yang bertelinga mendengar. Kita lihat ayat 10. Saya bacakan tuh teman-teman ya. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan. Konteksnya berubah nggak? Berubah nggak? Kalimat apa yang perlu kita garis bawahi? Ketika ia sendirian, berarti KKR di tepi danau sudah selesai. Pulang ya, pulang. Udah pulang. Aku hanya menjelaskan perumpamaan. Yang penting kalian ngerti nggak ngerti, pulang. Makanya ketika ia sendirian, itu Yesus itu maksudnya, ia sendirian. Baru kalimatnya apa? Pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Yang perlu kita tandai juga ada kalimat apa? Pengikut-pengikutnya. Siapa ini? Kan udah ada 12 murid. Pengikut-pengikutnya siapa lagi? Ini orang-orang banyak yang memang menyerahkan diri untuk memahami ajaran Yesus, bukannya sekedar mujizat. Ingat
salah satu Injil Yohanes mencatat berapa murid awal Yesus? Ayo, yang udah baca Alkitab. Bukan 12. Yang diutus berdua pasang-pasangan berapa orang? Wah, ini bukan banyak kali 120. 70. Yang akhirnya ketika Yesus khotbahnya keras, satu persatu mengundurkan diri. Baca ya Injil Yohanes itu kan, satu persatu mengundurkan diri. Jadi memang banyak pengikut-pengikutnya, tapi 12 rasul ditandai khusus. Markus mengatakannya pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid. Kenapa? 12 murid itu pilihan langsung dari Yesus. Tapi yang lain pengen memang belajar Yesus, bukan hanya mengejar mujizat. Selain konteksnya berubah, ini sekarang sudah sendirian, berarti bisa kita gambarkan secara sketsa di mana Yesus sudah balik menuju rumah Petrus dong. Karena pelayanannya gitu mulu kan, dan sampai pasal 4 ini rumah Petrus, Danau Galilea, rumah Petrus, Danau Galilea, semua itu di Kapernaum. Maka setelah dia mengajar di tengah danau, dia balik untuk istirahat. Mungkin ini menuju sore ke malam, sehingga ini bersifat private, tidak banyak orang. Baru yang kita garis bawah yang penting apa? Pengikut-pengikutnya dan murid-murid ngapain? Menanyakan dia tentang perumpamaan. Kata menanyakan berarti murid-murid aktif datang ke Yesus untuk bertanya maksud dari perumpamaan itu. Yang berarti menanyakan di sini apa? Belajar. Tadi ayat 9 ngapain? Mendengar. Ayat 10. Belajar. Mendengar dan belajar firman, teman-teman, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan untuk menjadi murid Kristus. Banyak mendengar tapi nggak mau belajar, sama saja kita nggak akan maju-maju, stuck kita terus. Banyak belajar tapi nggak mau mendengar, jadi orang yang egois dan merasa paling benar sendiri dengan doktrinnya. Ini dan numpuk semua yang kita belajar, tapi nggak mau mendengar yang lain. Ini menjadi pemuka-pemuka seperti ahli Taurat dan Farisi. Saya mau katakan, dengarkan kalimat ini ya. Hamba Tuhan yang nggak mau belajar adalah hamba Tuhan yang menghina Tuhan. Ini banyak nih sekarang yang seperti ini. Ini pergumulan kami para pendeta ini, dan kalian juga kalau mau jadi guru atau pendeta ini nanti. Kenapa? Banyak sekali zaman sekarang di media sosial, ya Pak ya, yang mau jadi pengkhotbah itu tanpa belajar. Ada yang tahu nggak? Banyak pastor gam itu. Banyak itu nggak STT itu. Seharusnya Jainal sebagai anak STT miris ngelihat. Kok dia bisa ya khotbah? Dan anehnya Pak, yang ini lebih laku dari pendeta asli Pak. Kalian sadari itu nggak? Pasti aku yakin di sini 80% suka pastor gam. Ngaku. Suka kan? Pasti kalian suka. Iya, pastor gam yang terkenal di Instagram lah, siapa itu, ngapain kita sebut nama. Pokoknya mereka udah berseliweran itu di Instagram itu. Betul ya? Pasti anak udah suka dengan pastor gam. Tapi kalau dengan para pendeta yang belajar teologi, pasti ada dalam hatinya, berat kali buat bapak pendeta ini. Berat. Pas pastor gam, amin, mantap nih, amin. Bahkan kadang kita menangis ya dengan dia khotbahnya. Kenapa mantap sekali khotbahnya. Padahal setelah kita telusuri, tidak belajar. Itu bahaya sekali teman-teman. Makanya lah anak-anak muda kita didik di gereja ini untuk mendengar dan belajar firman Tuhan. Banyak baca buku, banyak nonton khotbah. Makanya aku tanya kemarin, nonton YouTube pendeta kesukaan kalian, terus kritisi dan disuruh untuk pendalaman Alkitab. Semua kita sediakan. Itu tadi, buletin, discite. Tahu arti discite? Wah, seharusnya majelis sekali-sekali kasih tahu lah. Masa orang ini udah 3 volume nggak tahu arti discite. Apa artinya? Belajar, ya kan? Belajar. Artinya belajar lagi. Pokoknya belajar. Hari Rabu pendalaman Alkitab lagi. Memang akan ada satu kalimat dalam benak kita, apa itu? Membosankan. Itu memang pasti. Tapi saya mau katakan, jangan tertarik dengan motivator, jangan tertarik dengan kata-kata motivasi, tapi tertariklah dengan firman Tuhan yang digali. Kenapa banyak pendeta berani tidak belajar bisa berdiri di mimbar? Itu membahayakan sekali. Ada satu pendeta yang sangat terkenal, yang kalau aku sebut namanya Pak, ini semua tahu nih, tapi aku nggak bisa sebut lah ya, karena pernah kami undang Pak, waktu kami masih persekutuan, belum jadi gereja. Begitu dia kami undang Pak, banyak kali anak murid datang ke tempat kami. Yang biasanya kami ibadah 10 orang, ketika dia kami mengundang, kami bikin flyer di Instagram, 25 orang datang ke tempat kami. Wah, aku ngobrol sama dia di samping-sampingan sebelum dia khotbah. Bro, kenapa nggak STT? Gue bilang,
Tapi ini jam terbang khotbahnya jangan ditanyakan. Udah hampir keliling Indonesia. Kalian tahu gak saudara? Jawaban dia pertama tahu nggak? Orang tuaku aja nggak nyuruh. Padahal bapak mamaku pendeta. Wih, ngeri sekali ya. Kok berani orang tuanya gitu ya? Yang kedua tahu nggak alasannya? Bukan apa-apa Pak Pembala, bukan apa-apa Pak Pendeta. Murid Yesus aja nggak belajar kok. Terkejut aku. Kok murid Yesus nggak belajar sih? Murid Yesus itu belajarnya lebih sulit dan STT-nya paling sulit. Kenapa? Teori dan praktek 24 jam sama Yesus harus dipraktekkan. Kalau kita di STT kan teori kebanyakan, prakteknya susah kan? Di ending-ending aja pas dulu. Murid Yesus 3,5 tahun praktek bersama Yesus, belajar bersama Yesus. Hasilnya apa? Nggak ngerti juga. Betul nggak? Murid Yesus belajar langsung sama Yesus nggak lulus. Apalagi yang nggak belajar firman, berani naik mimbar, membahayakan. Aku salah satu pendeta yang menolak itu. Aku nggak tahu dengan Pak Melki. Tapi banyak memang pendeta luar yang ya terserah aja lah Pak Pendeta, namanya dia mau jago ngomong kok, masa kita halangi walaupun dia nggak istri. Aku nggak setuju. Ya, itu balik ke teman-teman, apakah pandangan teman-teman setuju? Karena kalau kita logikakan, kalian percaya nggak dokter yang nggak sekolah kedokteran? Enggak dong. Itu logika. Ih, kalian mau nggak menyerahkan mama kalian yang sakit kepada dokter yang belum lulus? Bahkan apa sekarang stigma masyarakat dokter muda aja nggak dipercaya. Aku pernah dibawa sama jemaah, dokter muda ini langsung mengambil. Kenapa Bu? Bapaknya sakit gitu kan? Langsung si ibu ini kan yang lebih tua dan yang lebih senior loh, tolong ditangkap. Dia nggak percaya sama dokter muda. Kenapa banyak orang Kristen anak muda begitu gampangnya termakan kata-kata motivasi? Pendeta yang tidak belajar. Hati-hati. Hati-hati, karena firman Tuhan bukan main-main. Firman Tuhan menyangkut kehidupan kekal, bukan hanya untuk motivasi. Nah ini penting. Bulan Agustus, teman kita Romi akan ditahbiskan jadi evangelis. Jadi evangelis. Jadi gereja kita akan memiliki evangelis dan juga pendeta. Aku mengundang kalau teman-teman tertarik mau full time di gereja ini, ayo, aku masih bisa juga, entah itu Holong yang sudah S1, STH ataupun Timothy yang mau tamat. Bisa kita ajukan menjadi evangelis atau PDM kalau memang mau full time di gereja ini dan serius. Romi sebelum jadi evangelis ini memiliki background yang 3 tahun lebih sudah belajar. Jadi nggak main-main gitu loh. Aku nggak dia jadi evangelis bukan karena kami dekat atau dia selama ini, enggak. Karena dia belajar, rajin ikut PA segala macam. Jadi gue bilang kualitasmu seharusnya sudah bisa dengan anak S1. Walaupun setelah dia tamat S1, aku langsung bilang sama dia, kau harus langsung ambil S2 teologi. Nggak boleh main-main. Karena seharusnya berdiri di mimbar harus sama STH minimal, STH minimal. Bukan soal dia pendeta atau PDM, enggak. Pak Melki aja belum Pak ya, belum dipendetakan Pak Melki. Tapi karena sudah MTH, boleh di sini. Makanya Holong kemarin di PA sudah kok. Nanti akan next step, Holong akan khotbah di sini. Amin nggak Holong? Oh haleluya ya. Jadi begitu loh ada stepnya ya. Jadi kita harus menjadi orang yang mendengar firman ayat 9 dan belajar. Lihat murid-murid dan pengikut aktif datang kepada Yesus dalam kondisi yang private untuk bertanya tentang perumpamaan. Kita lihat jawaban Yesus ayat 11. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Kata apa yang harus kita garis bawahi awalnya teman-teman? Yuk, ayat 11. Apa jawaban Yesus ini? Ada 2 kata yang signifikan. Yang pertama, kepadamu. Yang kedua apa? Orang luar. Wah, bisa ya? Teman-teman kan udah belajar eksposisi, harus ada kata-kata unik. Kenapa kepadamu penting? Betul-betul Yesus ngomong spesifik. Hanya kepadamu. Hanya kepada engkau 12 murid dan pengikut-pengikut yang betul-betul menyerahkan diri kepadaku. Lalu dibilangnya apa? Tetapi kepada orang-orang luar. Siapa orang luar? Ayo, sesuai konteks. Ya sudah pastilah. Hah? Iya siapa? Ciri-cirinya, namanya. Ahli Taurat, Farisi, dan orang yang hanya mau datang mengejar mujizat dan berkat. Wah, dibilangnya kepadamu spesifik telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Mantap sekali kalimat Yesus bahwa untuk memahami perumpamaan atau rahasia kerajaan Allah yang disampaikan Yesus, teman-teman, itu karunia. Itu bukan karena kepintaran murid-murid, bukan karena kepintaran mereka menerka-nerka jawaban perumpamaan, tapi itu karunia. Makanya bilang telah diberikan. Ada kata apa? Telah.
yang seharusnya kalian memang sudah paham, tapi butuh penjelasan dan proses untuk mengertinya. Sedangkan orang luar, segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Saya mau katakan ya, tidak semua manusia di dunia ini memahami tentang Yesus dan memahami kerajaan Allah. Makanya teman-teman kalau lagi debat sama teman-teman yang beda agama, misalnya nanya Tritunggal atau Yesus itu Tuhan atau enggak, kalau dia nggak menerima, gak usah emosi. Jangan jadi nggak berteman. Iya, jangan kita maki-maki dia, ada kau yang bego, nggak ngerti pun enggak. Kenapa? Nggak dikaruniakan dia kerajaan Allah. Itu dia. Kita boleh menjelaskan, kita harus belajar apologetika, tapi ketika orang menerjang kita terus tidak mau menerima, udah nggak usah emosi, karena karunia itu tidak diberikan kepada dia untuk memahami perumpamaan atau Alkitab. Begitu juga menjelaskan Tritunggal, nggak akan bisa itu semua orang pahami. Pusing kita maksa orang untuk mengenal itu. Ada satu artis yang terkenal ya, cantik lah, aku nggak usah sebut namanya. Kalau teman-teman ikuti Instagramnya pasti tahu kisahnya. Ketika dia buat statement di salah satu YouTube artis juga. Saya mendalami banyak agama ketika itu karena orang tua saya juga beda agama. Saya ke Kristen, Katolik, saya juga sempat belajar Buddha, dan saya akhirnya mentok di Muslim. Saya memilih Muslim. Itu artis yang terkenal. Aku dengar statement itu ya di Instagram, ketawa sendiri dia tuh. Kenapa? Memang untuk mengerti Yesus dan kerajaan Allah dan kebenarannya, mana bisa dicari pakai otak itu? Kalau tidak dikaruniakan, itu dia. Makanya ketika Yesus katakan tadi kalimatnya, kepada orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Tahu nggak artinya apa ini? Untuk mereka perumpamaan itu menjadi apa? Penghakiman dan penghukuman, karena mereka tidak sadar. Tapi untuk kepadamu, orang percaya pengikut dan 12 rasul, kalian akan mengerti rahasia kerajaan Allah. Hati-hati teman-teman, kemarin kita sudah kasih tahu perumpamaan menjelaskan wahyu kepada orang percaya dan penghakiman kepada orang tidak percaya. Hanya ada dua kategori yang Alkitab katakan, Yesus katakan di dunia ini. Apa kategorinya? Kalau nggak kau kambing, maka kau domba. Kalau nggak kau gandum, maka kau ilalang. Kalau kau orang percaya, maka kau juga bisa menjadi orang tidak percaya. Ada dua kategori, nggak bisa di tengah-tengah. Buktikan diri kita, kita percaya atau tidak, kita domba atau kambing. Itu yang sangat jelas teman-teman. Percaya akan selamat, tidak percaya akan binasa. Oleh karena itu perumpamaan juga menyatakan penghukuman. Makanya saya ingatkan teman-teman nih yang mau belajar khotbah atau belajar buat renungan, jangan mulu ngomong kasih Yesus, tapi penghakimannya nggak pernah diberitakan. Adik-adik, itu namanya 50% Yesus. Karena Yesus selalu memberitakan juga penghukuman dan penghakiman kepada orang tidak percaya. Itulah yang harus kita lakukan dalam penyebaran Injil. Saya mau tanya teman-teman ya, kapan teman-teman dengar sewaktu usia sekarang teman-teman bergereja dimanapun, melayani dimanapun, pendeta bilang bertobat anak muda, kerajaan Allah sudah dekat? Kapan? Jarang kan? Jarang kan? Kalaupun ada bisa kalian hitung pendeta yang ngomong itu pakai jari kan? Anak-anak muda, pacaran, jangan gak kudus, masuk neraka lo nanti. Kapan? Jarang. Mulutnya apa? Anak muda jadi teladan. Sudah. Kalau kalian jadi teladan, kalian akan seperti Yesus. Kalian akan mendapat berkat yang melimpah. Berikan dapat 10-an, maka akan dilipat gandakan 30 kali. Ayo, kenapa penghakiman seperti Yohanes Pembaptis dan Yesus nggak pernah lagi diberitakan? Kapan lagi pendeta bilang, hei pasangan suami istri, jangan bercerai? Kapan? Kapan mulai bertanya? Nggak pernah. Tapi ketika ada pendeta khotbah itu langsung dibilang cuma, ini pendeta menghakimi kayak kerjanya ini. Enggak teman-teman, karena Yesus menyatakan kasih, tapi dia juga menyatakan penghakiman. Hati-hati dengan kalimat ini ya. Aku yakin teman-teman pernah dengar kalimat ini. Jangan-jangan teman-teman pun bilang amin waktu dibilang kalimat ini. Ini kalimatnya. Apapun dosamu, Tuhan menyayangi engkau. Tuhan benci dosa, tapi mengasihi pendosa. Sering dengar kan? Tuhan benci dosamu kok, tapi kau nggak dibencinya, kau dikasih. Itu secara alkitabiah salah. Kenapa? Yang dikirim ke neraka dosa atau pendosa? Pendosanya. Maka bukan bentuk dosanya yang ke neraka, tapi manusianya pun masuk neraka. Hati-hati teman-teman, hati-hati. Makanya dalam perumpamaan ini Yesus juga menyatakan penghakiman kepada orang luar seperti ahli Taurat, Farisi, dan orang-orang yang hanya mengejar mujizat. Luar biasa. Dan semakin diperkuat di ayat 12. Perhatikan penghakiman yang diberikan dalam perumpamaan. Ayat 12. Supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Dari mana yang dikutip? Epistel kita hari ini, Yesaya pasal 6 ayat 9 dan 10. Waduh, ini penghakiman luar biasa. Konteks epistel kita yang
dibacakan majelis tadi adalah Allah memanggil Yesaya untuk memberitakan penghakiman kepada Israel. Kalimatnya mengerikan ya, perhatikan kalimatnya tadi ya. Sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Siapa yang buat ini semua? Allah. Ini telinganya ditutup, matanya juga ditutup. Kalau orang nggak mau belajar dan mendengar firman, itu perlu hati-hati. Itu dia tutup Allah itu matanya. Itu orang-orang yang akan binasa dan mendapat penghakiman. Kejam gak Allah? Kita baca sejenak kejam. Tapi inilah tanda penghakiman yang diberikan kepada orang yang tidak percaya. Kalimat terakhirnya itu mengerikan, lihat. Supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Orang yang tidak pernah mau mendengar firman, orang yang tidak pernah mau belajar firman, semuanya ditutup Allah, dan sampai matinya saya mau katakan teman-teman, nggak akan bertobat, nggak akan. Teman-teman pasti pernah nih ketemu saudara-saudara atau teman kayak gini kan, bebal, pernah nggak? Kita ceramai, kita khotbah, nggak berubah-ubah ini, pelangnya nggak berubah. Kalau bahasa Jermannya, double, iya, double nih orang, nggak pernah ini mau berubah sampai matinya. Yesaya disuruh khotbah ke orang-orang yang bebal itu, Israel itu, tapi Yesaya tetap taat. Walaupun teman-teman kalau baca Yesaya, nggak ada satu orang pun yang mendengar khotbah dia, dan nggak ada satu orang pun yang bertobat. Sadari dirimu teman-teman. Betulkah engkau orang yang mengerti perumpamaan dan pengajaran Yesus dengan banyak mendengar dan belajar, atau engkau adalah orang-orang yang akan dihakimi dan dihukum karena matamu tertutup, telingamu juga tertutup? Makanya saya selalu katakan dari mimbar ini kepada juga banyak teman-teman, jangan obrol surga terlalu murah. Ada satu teman saya dari STT lain dan juga cerita dari Bu Rina dulu kan, ya Pak ya, yang bunuh diri kan Pak ya? Di luar Jakarta itu Pak. Ada kan teman kalian kan yang bunuh diri, betul ya? Anak STT kan? Ada juga anak STT di tempat saya ditelepon bahwa dia bunuh diri. Kalau yang tempat saya itu umurnya 19 tahun masih, bayangkan saya 19 tahun perempuan bunuh diri di kamar sewaktu teman satu kamarnya keluar beli makan, minum bayi bunuh. Jadi akhirnya teman-temannya bikin ibadah penghiburan karena pendeta nggak ada, hanya live doang, ya hanya yang semester tinggi yang membawa ibadah itu, semester 6 ke atas. Ini yang meninggal ini masih semester 3 atau semester berapa gitu. Bunuh diri dia. Terus aku dengar tadi live streaming, kita nggak usah sedih lagi, dia sudah berada bersama Bapa di surga. Dia sudah tidak sakit teman-teman. Amin, amin. Aduh mati kita. Ini kan penistaan agama ya. Bunuh diri kok dibilang nggak sakit lagi, sudah berada bersama Bapa di surga. Mati kita, mampus kita. Aku bilang sama dia, kau itu gimana sih teologimu? Kok enak-enak aja langsung bilang orang masuk surga? Makanya jangan ngobrol surga terlalu murah teman-teman, jangan. Kita dalam pendalaman Alkitab sekarang belajar surat Roma ya. Allah menetapkan dan mengeraskan hati semua orang supaya orang yang tidak dipilih itu tidak akan bertobat sampai matinya. Ya tapi nggak mungkin juga di ibadah penghiburan kita bilang, ini udah masuk neraka, nggak mungkin juga lah. Dilempari orang tuanya kok nanti, ya bahaya itu nanti. Tapi lebih berhikmat lah kita bilang aja gini, Allah lah yang berdaulat menetapkan dia di mana. Udahlah, dari debu kembali ke debu. Sudah berikan penghiburan kepada keluarga, jangan ngomong-ngomong surga, apalagi matinya bunuh diri. Mengerikan itu. Nanti malaikat ketawa itu. Udah di neraka nih apa nih kau? Kok mau bilang pula di surga, bahaya. Inilah yang Yesus katakan lewat nabinya Yesaya bahwa Israel pun gak akan bertobat. Akhirnya mereka dihukum, dibuang ke Babel. Itu dia konteks. Makanya di ayat 13 ayat terakhir yang belum kita baca sebagai kesimpulan. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Konteks pasal 4, baca perikop semua ke bawah kita, lihat. Hampir semua kita akan membahas tentang perumpamaan, dan ini menjadi awal untuk murid-murid belajar makna perumpamaan. Oleh karena itu teman-teman, saya ingin semua di sini menjadi murid Kristus. Amin. Dan ciri murid Kristus tidak lain tidak bukan belajar firman Tuhan dan banyak mendengar firman Tuhan. Jangan benci khotbah, datanglah ke gereja untuk mendengarkan firman dan mendengarkan khotbah yang baik. Kritisi semua khotbah dan pelajari dengan baik sehingga engkau menjadi murid Kristus yang sejati. Amin. Mari kita berdoa.